Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan membahas latihan soal dan pembahasannya di tema 1 subtema 3 kelas 5. Langsung saja kita bahas sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan rantai emas adalah sudah kita ketahui bahwa rantai emas itu adalah lambang dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita akan berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu contohnya suka menolong, membantu orang lain. Nah, di sini yang termasuk kategori kemanusiaan adalah B, menjenguk teman yang sedang sakit. Ya. Selanjutnya, cerita bergambar atau cergam dapat ditemukan dalam A. puisi, B. komik, C. pantun, D. novel. Ini yang paling tepat adalah puisi tidak ada gambar, pantun tidak ada gambar, novel tidak ada gambar. Jawabannya adalah B. komik. Karena dalam komik itu harus ada gambar dan harus ada teksnya. Nah, harus ada teks, harus ada gambar. Nah, untuk novel ini itu ceritanya bisa satu buku menceritakan kisah seseorang, contohnya tentang persahabatan, tentang kepahlawan, atau tentang percintaan. Selanjutnya, berdasarkan rangka tubuhnya, katak termasuk hewan A. tidak bertulang belakang, B. bertulang lunak, tidak bertulang lunak, C. avertebrata, D. vertebrata. Kemarin sudah diterangkan bahwa katak itu mempunyai tulang belakang, jadi jawabannya adalah B. vertebrata. Untuk C. avertebrata ini tidak bertulang belakang. Nah, untuk mudah mengingatnya, Bu Lini bilang kalau sudah diberi A tidak diberi tulang belakang, dan jika tidak diberi A berarti bertulang belakang. Kata kuncinya itu ya. Jadi kalau sudah punya A tidak punya tulang belakang. Kalau sudah yang belum punya A berarti bertulang belakang. Tulang belakang itu adalah kalau bahasa Jawanya itu adalah balung ya. Kalau punya itu berarti termasuk vertebrata. Selanjutnya, salah satu senyawa kimia yang menyusun otot sehingga otot dapat bergerak adalah A. aktin, B. kalsium, C. vitamin, D. oksigen. Jawabannya di sini langsung saja A. aktin. Ini materinya sudah ada di buku ya, bisa dilihat lagi bukunya, dibaca-baca lagi. Selanjutnya, keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh A. letak geografis dan astronomis, B. benua, C. jumlah penduduk, D. samudra. Iklim ini dipengaruhi oleh dua, yaitu letak geografis dan astronomis. Jawabannya langsung saja A. Nah, letak geografis itu yang bagaimana? Letak geografis itu untuk Indonesia adalah diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan kalau letak lalu diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Nah, untuk astronomisnya itu dipengaruhi oleh garis lintang dan garis bujur. Next. Selanjutnya. Garis lintang. Garis lintang adalah A. garis menurun pada permukaan bumi, B. garis yang ada di bumi, C. garis yang lurus, D. garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, bisa dilihat gambarnya di bawah. Ini garis
lintang. Garis lintang. Garis lintang seperti ini ya, yang sudah ditandai garis hitam ini. Nah, berarti garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Namanya bisa dikatakan lurus seperti garis khatulistiwa. Nah, untuk garis bujurnya itu dari atas ke bawah. Sini. Ini hitam-hitam tadi ya. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Ini namanya garis bujur. Bisa dipahami ya? Berarti jawabannya garis lintang adalah yang D. Mendatar, melingkar di permukaan bumi. Next. Pokok pikiran dalam sebuah paragraf dapat dipahami dengan mudah melalui apa? A. Kalimat pertama. B. Seluruh paragraf. C. Kalimat terakhir. D. Kalimat utama. Sudah jelas jawabannya, yaitu kalimat utama. Kenapa bukan kalimat pertama? Karena ide pokok itu atau pokok pikiran itu tidak selalu di dalam kalimat pertama. Bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir. Jadi yang paling tepat adalah kalimat utama. Next. Penjabaran dari ide pokok paragraf dilakukan oleh A. Penjelas, B. Penghubung, C. Tanya, D. Perintah. Yang namanya penjabaran, kata lainnya adalah penjelas atau bisa dikatakan pengembang. Berarti jawabannya sudah jelas, jawabannya adalah A. Nah, di sebelah kanan ada satu paragraf contoh. Kalimat utama itu dalam satu paragraf ini hanya ada satu. Nah, kebetulan di paragraf ini contohnya ada di awal kalimat, yaitu menjaga tulang tetap sehat tentu menjadi hal yang perlu kita utamakan. Itu hanya satu kalimat ya. Nah, untuk kalimat penjelasnya itu semuanya sisanya dari hal itu karena sampai terakhir itu adalah dan sehat ini. Itu semuanya dari sini sampai sini itu termasuk kalimat penjelas. Sudah jelas ya. Jadi kalimat penjelas itu ada banyak. Kalau kalimat satu itu, kalimat utama itu hanya ada satu. Selanjutnya, bergerak adalah salah satu dari A. Ciri makhluk hidup, B. Makanan makhluk hidup, C. Kelemahan makhluk hidup, D. Tugas makhluk hidup. Sudah dipelajari di hari kelas 3 bahwa bergerak itu termasuk ciri makhluk hidup. Jawabannya A. Ciri makhluk hidup lainnya adalah bernafas, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Sampai di sini pembahasan soal. Dilanjut lain waktu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.